Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Laboratorium Agroekologi Fakultas Pertanian Unsur, Bapak Dr. Ahad Deputi Rahayu. Yang saya hormati rekan dosen Laboratorium Agroekologi Fakultas Pertanian Unsur, juga karyawan yang terlibat serta teman-teman mahasiswa serta workshop dan magang Laboratorium Agroekologi. Sudah disampaikan di grup bahwa kita mulai pada hari ini kira-kira durasinya hanya 2 jam setiap hari, dan kemudian topik yang diberikan untuk pekan pertama nanti hanya berkisar kita ingin tahu bagaimana kemudian bekerja di lab, bagaimana kemudian kita bekerja dengan memperhatikan keselamatan dengan prosedur yang baik, kemudian kita dilatih ataupun diberikan nanti informasi terkait dengan penggunaan alat-alat yang biasa dipakai di laboratorium. Lalu kemudian bagaimana alat-alat itu digunakan untuk persiapan untuk intinya nanti pada saat pekan kedua dan seterusnya kita sudah bisa melakukan uji yang kita butuhkan nanti untuk laboratorium agroekologi. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwa laboratorium itu tempat kita untuk belajar, menimba pengalaman, menimba pengetahuan, mengasah keterampilan. Jadi jangan malu untuk kemudian bertanya ataupun kemudian kalau tidak paham melatih diri. Gitu kan. Kadang-kala kita ada rasa malu, misalkan teman melakukan praktek, kitanya hanya melihat gitu kan. Kadang-kala pas zamannya mahasiswa kan satu kelompok atau waktu itu kerjasama berkelompok ya, kerja kelompok, yang satu kerja, yang satu berkelompok, yang kelompoknya ngerumpi gitu kan. Padahal kan idealnya tidak seperti itu, mau bertanya tidak mengerjakan dia bingung, malu gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu. Baik, mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, itu kata-kata pendahuluan aja dari peserta, mungkin Mbak Sofi, Mbak Yuli, kemudian Mbak Vera, Mbak Anggra, yang tanyakan mungkin. Ada? Belum ya? Baik, yang perlu kemudian saya sampaikan bahwa laboratorium yang ideal memang perlu banyak sekali aturan-aturan dan perlengkapan serta peralatan, tetapi kemudian tidak menyurutkan kita ya untuk melangkah ke sana. Kita memang perlu keterbatasan, tetapi kita paling tidak dengan pemberian materi ini mudah-mudahan teman-teman nanti tahu kalau suatu saat bekerja di tempat laboratorium yang menerapkan standar itu akan tidak kaget ya, tidak kaget. Jadi kalau teman-teman kemudian cari tahu tentang laboratorium itu punya standar. Kalau dia tentang pengujian itu dia harus kemudian bisa menerapkan sistem ini. Nah ini ISO 17025 ini sistem yang kemudian distandarkan untuk laboratorium pengujian, khususnya ya bidang eksak ya, itu yang secara rutin diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional. Jadi kita kemarin kan ada pelatihan pertanian organik ya. Nah itu pertanian organik kan ada asesornya, ada orang yang bertugas untuk
menstandarkan atau menguji ya, itu dari apa, LSO ya. Nah, kalau ini dari CAN ya. CAN ini Independen Komite Akreditasi Nasional. Jadi dia lingkup nasional. Nanti kalau sudah terakreditasikan, ini lingkupnya di Indonesia. Ketika kita lab kita sudah terstandar akreditasi oleh CAN, maka biasanya hasil ujinya akan dipercaya oleh seluruh Indonesia. Karena CAN ini berlakunya nasional. Kalau laboratorium untuk tingkat biasanya Eropa, kita harus menerapkan namanya GLP. GLP itu Good Laboratory Practice. Jadi bagaimana kemudian, ini mirip-miripkan sih sebenarnya ya dari komite, mirip ISO 17025, tapi ini lingkupnya lebih global. Kalau ini kemudian bisa standarnya bisa kita penuhi lab ini, maka kemudian umumnya di negara-negara Eropa dan Asia Pasifik ini sudah diterima produk kita atau jasa analisis kita. Nah, untuk melangkah ke sini tentu kita perlu memahami dulu bagaimana kita bisa bekerja di lab yang terstandar nasional ataupun misalkan tingkat dunia ya. Nah, paling tidak kalau teman-teman buka ya, browsing itu banyak sekali aturan-aturan yang dari mulai tempat dan seterusnya. Tapi saya tidak akan membahas terlalu detail ke sana. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana laboratorium menerapkan ini tuh juga concern terhadap masalah keamanan. Jadi keamanan untuk siapa? Keamanan untuk pekerjanya. Kita yang bekerja di sini tuh dianggap sebagai aset, ya, aset yang berharga. Jadi jangan sampai kemudian aset itu hilang di tengah jalan, ya. Karena misalkan terjadi kecelakaan, sakit dan seterusnya. Nah, yang kedua, tentu selain dia harus aman karena ada aset pekerjanya ya. Yang kedua adalah kita kan bekerja dengan bahan-bahan yang tidak murah. Ya, bahan-bahan ini tentu harus kita betul-betul pergunakan sesuai dengan fungsinya. Dipergunakan sesuai dengan takarannya, standarnya. Jangan sampai kemudian kita buang sia-sia ini karena mahal ya. Makanya untuk upaya biasanya agar bahan yang kita gunakan tidak sia-sia, rata-rata orang yang bekerja di laboratorium yang terstandar ini sudah punya namanya rencana dia bekerja seperti apa. Ya, rencana dia bekerja. Dari mulai sesuatu apa yang akan dia lakukan, kemudian metodenya, perhitungannya dan seterusnya dia tuangkan dalam logbook namanya. Jadi seseorang yang bekerja di lab itu wajib hukumnya punya logbook. Bukan hanya logbook alat atau bukan hanya logbook peminjaman dan seterusnya ya, tapi logbook untuk pribadi. Nah, kalau di lab agroekologi, terkhusus yang penelitian mungkin tentang mikrobiologi nanti, itu harus disiapkan paling tidak logbook ada 2. Kalau enggak 1 tapi di copy ya satunya. Jadi nanti silakan 1 dibawa pulang. Kalau di tempat saya dulu itu hanya 1 dan itu tidak boleh dibawa pulang. Jadi logbook itu dicatat semua kegiatan, lalu nanti akan diserahkan di lab. Tujuannya adalah logbook itu ketika nanti ada yang ingin mengerjakan dan punya permasalahan yang sama, dia bisa melihat logbook dari kawannya, kakak kelasnya, sehingga kemudian permasalahan itu bisa diatasi, solusinya ada. Nah, jadi biasanya untuk mencegah bahan-bahan digunakan itu mubazir dan seterusnya, maka semua harus betul-betul direncanakan. Jadi ada istilah dalam laboratorium itu mencatat apa yang dikerjakan, mengerjakan apa yang dicatat. Ya, paham ya maksudnya ya? Mencatat apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang dicatat. Kalau dari istilah itu kira-kira
bisa dimengerti tidak? Jadi kalau kita bilang mencatat apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita catat, maksudnya apa gitu? Mbak Vera mungkin ada? Kalau mencatat setiap pekerjaan berarti jadi setiap apa namanya? Jadi kita tahu apa aja yang sudah kita kerjakan, Mbak. Jadi besoknya loh maksudnya kalau mencatat setiap apa, jadi kegiatan kita yang kita lakukan itu bisa apa namanya? Jadi kita nggak lupa tuh hari itu kita udah ngerjain apa aja. Terus kalau mencatat, kalau mengerjakan yang dicatat berarti kita sudah merencanakan apa yang mau kita kerjakan. Mengerjakan Apa yang kita catat? catat ya. Ya. Ya betul. Jadi intinya sebenarnya ini untuk melatih kita bagaimana ada catatan yang kemudian kita bisa telusuri suatu saat ya. Jadi dan yang kedua supaya kita tidak bekerja tidak ada rencana. Nah mencatat semua yang dikerjakan. Jadi kita mengerjakan sesuatu di lab meskipun hanya mencuci petri itu harus dicatat. Misalkan kalau logbook yang baik ya, itu pertama ada tanggal, kemudian ada judulnya. Judul itu topik utama kita sih mau ngapain nih hari ini. Kemudian nanti di situ ada kemudian kita tujuannya mau apa. Tujuannya misalkan kita mau isolasi bakteri ya, lalu kemudian bahan metodenya apa. Nah kalau metode biasanya kalau di awal-awal kita catat tuh lengkap detail referensinya apa, atau boleh ditempel misalkan kita nyatatnya kebanyakan kita tempel, dari kita copy di print terus atau di print ya ditempel. Nanti ketika kita melakukan hal yang sama di hari-hari berikutnya, kita tidak usah menulis lagi metode itu, tapi kita sampaikan saja metodenya merujuk ke halaman sekian. Jadi halaman pertama kan tadi sudah ada metode kan, nanti kemudian minggu depan kita melakukan hal yang sama, maka kemudian di bagian metode itu kita sampaikan, kita tulis bahwa metode yang dikerjakan itu merujuk kepada metode halaman sekian. Nah, itu jadi lebih singkat. Nah kemudian nanti hasilnya apa di situ catat. Hasil ini semua hasil yang kita peroleh, yang baik ataupun yang tidak baik. Kadang-kadang kita licik, kita hanya mencatat yang baik saja ya kan. Pak malu dah Pak kalau hasilnya kontang, kalau hasilnya ada masalah malu lah. Bisa dicatat ya Pak, tapi harusnya tidak demikian, harus dicatat. Nah nanti ketika kita temukan hasilnya ternyata oh ini ada permasalahan, maka kemudian di situ kita cantumkan di bawahnya itu target rencana kita apa untuk solusinya gitu. Nah misalkan kita oh ini kontam, berarti saya ingin mengulangi ini dengan teknik yang lebih steril misalkan. Nah, itu harus ada kita rencana yang kita catat itu di situ. Jadi logbook itu tidak hanya sekedar kemudian dicatat gitu, misalkan hanya saya melakukan ini, saya menemukan ini, tidak hanya seperti itu. Nah, kalau kemudian hasilnya bagus Pak, perlu nggak rencana yang akan datang? Ya perlu aja, catat aja apa yang setelah ini, apa yang harus kita lakukan. Misalkan habis isolasi, berarti kan kalau isolasi berarti misalkan saya harus melakukan usaha misalkan kultur peremajaan dan seterusnya, itu dicatat rencananya. Nah, jadi dengan
dengan kita mencatat apa yang kita semua kerjakan, berarti nanti semua terekam baik. Jadi ketika suatu saat nih, ini ada logbooknya Mas Fakri nih ya. Ini logbook sudah sangat lama ini, 2000 berapa sih ya? 17 ya? Kira-kira 2017. Nah, dengan adanya logbook 2017, kalau kita misalkan mau melakukan percobaan yang sama, terus kita menemukan permasalahan. Mas Fakri sih dulu apa ya? Oh, dia ngejalan ini, permasalahannya ini. Oh, solusinya ternyata ini toh. Nah, kan jadi memudahkan adik kelas untuk melakukan yang lebih praktis, yang lebih kemudian solusinya ternyata ditemukan. Kalau ternyata belum ada, ya berarti kan kalau solusi yang ditawarkan ini ternyata sudah pernah dilakukan, kurang berhasil, berarti saya coba yang lain. Nah itu ya. Nah ini untuk mencatat semua yang dikerjakan. Jadi jangan sampai miss. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak mencatat apapun yang kita kerjakan. Nah yang kedua, mengerjakan apa yang kita catat. Mengerjakan apa yang kita catat maknanya apa? Kita sudah paham dulu apa yang harus kita kerjakan, sudah rencana dulu. Saya mau rencana besok nih saya akan melakukan misalkan uji biokimia tentang fermentasi karbohidrat. Nah, saya punya rencana nih. Berarti saya otomatis sudah belajar prosedurnya, ya kan? Bahan-bahan apa yang disiapkan, perhitungannya mungkin. Nanti ketika besoknya pada saat pelaksanaan, jadi kita tinggal kerjakan yang sudah kita catat itu. Nah, artinya kan lebih memudahkan kita kan, dibanding misalkan kita datang ke kampus. Datang ke kampus, ke lab. Saya hari ini ngerjain apa ya? Gitu ya. Gitu kan? Saya ngerjain ini aja lah. Ya kan? Akhirnya apa? Saya mau ngerjain uji biokimia aja lah, fermentasi. Lalu kemudian dia bingung. Bahan-bahannya kok mana? Nggak ada ya. Loh, alatnya belum dicuci ya. Loh, kok ini rusak ini. Nah, gimana coba? Akhirnya apa yang terjadi? Bubar jalan. Apa yang dia rencanakan tidak merencanakan dadak ya. Itu nggak bisa seperti itu kalau kamu atau kita mau bekerja di lab yang sudah terstandar, yang minimal kita belajar ke sana ya. Jadi intinya ini itu poin penting yang harus kita laksanakan. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Belum ya, baik. Tadi tentang logbook yang harus ada disiapkan apa tadi? Apa isinya logbook tadi? Tanggal ya, tanggal sama harinya ya. Terus kemudian judulnya apa, kemudian tujuannya, kemudian kita bahannya apa yang harus kita siapkan, metodenya apa, kemudian hasil termasuk di situ ada pembahasannya. Misalkan kita dapat hasil seperti ini, kita berikan ulasan, oh ini udah bagus sesuai dengan standar ini. Ketika hasilnya jelek, oh ini kurang bagus. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, itu harus kita catat juga. Oh, saya harus melakukan sterilisasi ulang misalkan, dan seterusnya. Kadang mungkin ya, itu bisa berulang-ulang sesuatu yang kita lakukan. Kalau kita belum terlalu expert terus kan, nanti kontam itu kan akan hal yang menjadi biasa. Nah, mungkin hari ini ulang lagi, besok isinya sama juga logbooknya, nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian kelemahan mahasiswa kita atau kita lah ya, itu nyatatnya di lembaran kecil dulu. Pak, saya catat di lembaran kecil ya. Lalu kemudian apa? Dipindah ke logbook. Nanti yang dipindah itu yang bagus-bagus. Yang jelek-jeleknya nggak dipindah. Pak, takut saya malu Pak kalau ketemu adik kelas terus logbook ini saya dipinjam gitu kan, malu gitu. Nggak usah malu. Itu menjadi standar yang harus dilakukan. Mbak Anggra sudah menerapkannya, Mbak Anggra. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk logbook berarti hasilnya kan langsung ada pembahasan. Nah itu berarti dalam satu hari langsung cari referensi untuk membahas itu gimana Pak? Ya boleh. Intinya dalam satu hari itu, ketika selesai pengerjaan itu, kita melakukan upaya
menganalisis lah ini sih sudah benar apa belum, kemudian hasilnya ini kira-kira melenceng enggak gitu. Tapi kan seharusnya kalau orang punya perencanaan yang mengerjakan apa yang kita catat, berarti kita kan sudah pelajari dulu SOP metodenya sebelumnya kan. Yang benar itu apa sih hasilnya, misalkan uji katanase itu hasilnya yang bagus itu yang ada mana gitu, yang positif itu yang ada gelembungnya atau yang tidak. Nanti ketika kita dapat hasilnya hari itu, kita catat ini sesuai dengan uji katalase kan terbentuknya gelembung, ini sudah sesuai. Kalaupun tidak segelembung berarti dia tidak punya enzim katalase, misalkan seperti itu. Yang penting apa? Yang penting kita sudah mengerjakan duplo, misalkan ada pengulangannya gitu. Jadi pengerjaan kita itu kalau uji-uji itu biasanya diulang. Jadi dalam satu kali pengerjaan, misalkan satu uji, biasanya ada pengulangan 2 kali paling minim ya. Nanti kita lihat pengulangan A dengan B itu sama atau tidak. Kalau misalkan ternyata sama, berarti confirm bahwa hasilnya itu bisa dipercaya. Tapi kalau yang satu A hasilnya, yang satu B hasilnya, nah itu baru kita harus ulang sekali lagi untuk konfirmasi yang mana. Kalau ternyata yang berikutnya adalah merujuk ke hasil yang A, berarti kita pilih yang A. Itu ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi laboratorium yang terstandar umumnya dia akan menerapkan SOP sehingga menjaga keamanan pekerjanya. Karena pekerja adalah aset, ya kan? Nah, pekerja adalah aset. Jadi pekerja itu bukan suatu objek, tapi dia sebagai orang yang menjadi bagian penting dari bagian lab itu. Oke, jadi yang itu. Nah, agar kita bisa kemudian memahami bahwa faktor keamanan itu menjadi penting, biasanya saya sudah bagi ya di WA itu, WA group itu. Jadi di lab yang baik itu satu lagi yang perlu kita cermati, kalau kita bekerja dengan bidang mikrobiologi, kita harus dalam pikiran kita selalu sampaikan bahwa semua yang kita lakukan adalah berbahaya. Oh bisa Pak? Karena kita bekerja dengan mikroorganisme yang kita tidak tahu karakter intinya sih, sebenarnya dia patogen yang bisa menyebabkan penyakit atau tidak. Kalaupun tidak, kita anggap dia menyebabkan penyakit. Karena apa? Untuk kehati-hatian kita. Ya. Wajib itu ya. Bagaimana kemudian kita menyikapi kalau kemudian kita menganggap bahwa itu tuh bentuk kehati-hatian ya. Ya, kita harus betul-betul mengerjakan sesuai SOP. Paling tidak, kalau kita bekerja di lab mikrobiologi yang di situ penuh sekali kita terus-terusan berhadapan dengan mikroorganisme yang tidak kasat mata, maka kita harus menjaga keamanan diri kita. Jadi kita wajib, saya sampaikan sebenarnya kalau bekerja di lab itu wajib kita pakai jas lab ya. Jas lab, umumnya jas lab itu lengannya panjang, tapi jangan terlalu panjang banget, nanti bisa kebakar sama bunsen. Nah ya, jadi lengannya panjang. Kedua, beruntung saat ini kita selalu pakai masker ya. Nah, jadi tidak aneh lagi kita pakai masker. Ini masker. Kalau teman-teman atau peserta ini, masker ini sebenarnya ada 2 jenis. Ada masker yang full mask, ada yang setengah. Nah kalau model gini kan setengah ya. Kalau full itu sampai segini. Itu biasanya kalau kita bekerja dengan pelarut solvent. Nah selain di tempat ruang asam pekerjaannya, karena biar kalau menguap dia kan ke atas, biar nggak terhirup oleh kita. Nah kita pakai full mask. Nah, mencegah untuk masuk ke pernafasan kita. Nah, kalau masker gini kan efektifnya untuk debu atau untuk mikroba dan seterusnya yang bukan solvent ya.
Nah, tapi karena kita itu umumnya di sini bekerjanya bukan solvent yang menguap, yang kayak paling Aquades ya. Hah? Ya paling kan pelarutnya Aquades kan tidak terlalu berbahaya. Ada kadang-kala misalkan kita pakai asam, nah itu yang di Septana itu pakai asam itu kan seharusnya hati-hati itu. Tapi kadang-kala kita enggak kan, makanya seringkali pekerja-pekerja yang dulu dosen-dosen di kimia analitik di tempat saya itu biasanya terakhirnya ujung-ujungnya meninggal karena kanker. Itu karena mereka seringkali menyepelekan karena mungkin sudah biasa selesai. Jadi nggak pakai masker nggak apa-apa. Nah itu yang perilaku yang menyepelekan itu yang kemudian menjadi harga yang luar biasa ketika kemudian dia masa depannya. Mungkin nggak setahun 2 tahun, tapi 10 tahun 15 tahun kemudian yang baru kelihatan. Jadi di sini teman-teman harus betul-betul pakai ini. Saya punya teman dulu, dia mengerjakan mikrobiologi. Nah kemudian saya tidak tahu kabarnya, suatu saat dia menyampaikan bahwa akhirnya dia sakit kena paru-paru, karena ternyata paru-parunya seperti ada infeksi. Saya menduganya itu karena paparan mikroorganisme yang masuk ke tubuhnya dia. Dan ya bola alamnya itu karena kecerobohan atau karena dia tidak tertib memakai masker gitu ya. Oke, paling enggak ini yang kita harus coba ya, harus terapkan. Kemudian kita juga harus pakai sarung tangan, ya kan? Nah, sarung tangan yang kadang-kala ini membuat kita tidak nyaman. Apalagi kalau berkeringat, ya, lengket. Ada tipe orang yang pakai sarung tangan latex itu menyebabkan gatal-gatal. Karena suka ada tepungnya. Jadi sarung tangan itu ada model yang tidak ada tepung, ada yang bertepung. Nanti pilih aja yang biru, yang mahal itu yang aman, yang tidak alergi. Nah itu biasanya gitu. Kalau di tempat saya dulu disiapkan 2. Jadi kalau teman-teman yang punya alergi disiapkan yang itu. Kalau yang modelnya biru, yang bukan yang ini ya. Kalau yang ini ya umum lah ya, sarung tangan umum. Ini biasanya kadang beberapa orang alergi, tapi umumnya sih enggak. Kalau kemudian teman-teman merasa keringetan dan sudah lepek, buang. Terus buangnya juga ya hancurkan, buat sobek loh maksudnya. Kadang-kala buangnya itu masih agak utuh ya kan, nanti takutnya dibersihkan oleh orang di tempat sampah, lalu kemudian dibuat apa, biasanya nggak tahu kan. Itu kita harus hati-hati ke penanganan ini. Ya. Oke, ini modelnya. Kalau masker kan modelnya bisa seperti ini. Ini masker medis ya. Kita beli yang masker medis. Jadi misalnya aman. Tapi kalaupun pakai masker yang ini ya, yang non medis juga nggak apa-apa ya. Karena memang intinya sebenarnya untuk melindungi kita dari mikroorganisme yang umumnya bisa terhalangi dengan masker ini. Baik, ini hal yang utama ya yang kita harus pakai. Satu lagi, kacamata. Karena mata ini organ tubuh kita yang lemah, yang vital, tapi juga lemah ya. Jadi ada kacamata lab namanya Google ya, Google. Itu harganya nggak mahal sebenarnya, tapi ada juga yang mahal. Tergantung Bapak. Jadi mau yang mahal bisa sampai berapa? Bisa ada yang 10.000 kalau misalnya ya. Nah di Shopee kata Mbak Angga banyak, jadi bisa klik Shopee gitu kan, jadi iklan. Tapi kalau sudah biasa pakai kacamata, ya orang pakai kacamata, ya kayaknya juga nggak perlu lah ya. Nanti double malah kagok kan, gitu ya. Nah ini keamanan diri paling tidak untuk menjaga kita. Satu lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan, idealnya orang bekerja di lab itu kakinya jangan terbuka. Ini kita belum standar ya, artinya
kita sering tidak pakai. Soalnya saya pernah mengalami, bukan kena apa-apa, saya kena kantuk tawon. Di situ di lab di dalam itu, jadi saya buka kaos kaki, pakai kaos kaki kadang. Nah, ternyata lebahnya itu ada di bawah. Ya, saya lagi asik ya kan, tahu kena, mungkin keinjak, lebah bertahan kan, keinjak, akhirnya dia mati, sayanya senut-senut, ya kan. Itu paling sederhana kena lebah. Nah, paling sederhananya kena tumpahan bahan-bahan berbahaya. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi kalau misalkan suatu saat kita punya dana, ada sepatu khusus di dalam lab, itu sebenarnya akan ideal. Nah, jadi itu akan menjadi keamanan sendiri untuk kita, untuk suatu saat kalau terjadi sesuatu. Ini sih bukan berarti kita mendoakan terjadi sesuatu, bukan, tapi sesuatu pencegahan akan lebih baik. Ya, pencegahan akan lebih baik. Nah itu ya. Jadi ada ini yang untuk ranah pribadi yang teman-teman nanti harus lengkapi ini. Nah untuk lab sendiri biasanya tadi saya sudah sampaikan ada untuk pemadam kebakaran, kemudian ada shower untuk pelindung ketika ada kebakaran dalam tubuh, ada jaket yang untuk bahan anti api dan seterusnya, termasuk ada jalur yang kita arahkan ketika terjadi suatu kebakaran, listrik mati dan seterusnya. Itu ada jalur yang kita kemudian, makanya pentingnya 2 pintu itu, jadi pintu masuk sama pintu keluar ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, belum. Baik, kemudian yang perlu kita perhatikan, ingat adalah bahwa bekerja di lab, selain kita harus merasa terus waspada bahwa semuanya itu berbahaya, yang kedua adalah kita harus hati-hati memposisikan barang-barang kita tidak sembarangan. Misalkan kita sedang bekerja, Mbak Anggra sedang bekerja di situ, terus kemudian di dalam lab sedang melakukan, misalkan lagi mencampur-campur. Nah, tasnya karena terburu-buru simpan di samping, di bawah. Nah, itu kan ketika kita lagi ke sini, ada di sini, kita nggak ngerti kan, lupa kadang kan, dan harus itu kita geser ke sini, kesandung ya. Nah, itu kan bisa menimbulkan suatu kecelakaan. Nah, itu jadi meletakkan tas itu mungkin perlu ya, barangkali ini nanti bisa dibereskan juga nih, tasnya bisa ditaruh di bawah-bawah gitu kan, jangan pas banget di luar. Ya, memang itu menjadi PR kita bersama ya, tapi paling tidak teman-teman tahu yang paling utama itu untuk keselamatan semua. Yang kedua, kemudian ya ini yang perlu menjadi PR juga, bahwa boleh di ini aja kalau menjadi PR kita bersama, kalau lagi makan jangan mengerjakan sesuatu di lab. Ya, lab itu steril dari sesuatu yang kita makan, kecuali ada spot sendiri khusus yang di situ tidak ada kerjaan di lab, pekerjaan lab. Nah itu silakan makan di situ misalnya. Kalau di tempat saya dulu ada kafetaria khusus. Jadi kalau orang lelah bekerja, dia harus keluar dari lab, jas labnya ditaruh di samping. Nah jadi ketika mau keluar harus lepas jas lab, kemudian bisa istirahat dulu, ngopi, ngeteh dan seterusnya di kafetaria. Nanti kalau mau masuk itu sama, masuk kemudian pakai jas labnya, tidak boleh makan minum. Jadi nggak ada istilahnya orang lagi ngerjakan mikrobiologi makan permen. Nah itu tidak ada istilahnya ya, atau cara-cara seperti itu jangan. Kemudian beberapa kondisi yang memang kita masih perlu perbaikan, yaitu selain tadi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, kemudian tidak makan minum, kemudian kita tidak meletakkan sesuatu tidak harus sesuai dengan tempatnya. Misalkan kita punya laminar,
karena kita ada laminar ya. Nah itu laminar itu tidak boleh sebagai tempat bahan-bahan lab misalkan. Kita lagi fermentasi, mau uji fermentasi biokimia, ada bahan misalkan glukosa dan seterusnya. Lalu kita taruh di situ karena lemari penuh gitu ya, taruh simpan di situ, itu tidak boleh. Jadi namanya laminar, airflow ataupun apa namanya ruang asam itu harus steril dari kondisi-kondisi itu, kecuali ya misalkan hanya sementara misalkan bungsen ya kan, nanti kita ambil lagi, atau kemudian petri yang sedikit kalau kita lagi melakukan uji coba misalkan boleh sementara simpan situ, tapi kalau sementahun nggak boleh, ya harus sementara aja. Nah jadi untuk mengantisipasi kontaminasi. Dan yang penting juga umumnya yang sering kita abaikan adalah kebersihan. Ya, jadi idealnya mungkin Mbak Vera nanti melis mahasiswa mana yang penelitian di sini di lab ini, dan dibuat spot-spot yang dia bertanggung jawab terhadap tempatnya. Misalkan Pak Bu Ida di situ spotnya, misalkan Mbak Vera spotnya di situ. Ya, tempatnya. Misalkan Bu Opti spotnya di situ atau di kamar mandi. Misalkan, ya kan? Mbak Anggra misalkan spotnya di sini. Jadi dia harus bertanggung jawab dengan kondisi tempat itu, kebersihannya. Tapi dia juga harus latihan peduli dengan sekitarnya. Saya pernah menemui mahasiswa di lab kemuliaan. Jadi ketika dia mengerjakan sesuatu di situ, tempatnya oke, sampingnya kotor, dia cuek aja. Kenapa bisa seperti itu ya? Saya juga bingung. Nah ternyata dia nganggapnya bahwa spotnya itu ya memang dia harus jaga, tapi spot yang sampingnya biarkan aja, ya kan? Padahal apa? Kalau dia mengerjakan mikrobiologi, ya ini berpengaruh dengan sampingnya. Kalau dia kan mungkin awal-awal mengerjakan pasti membersihkan dengan alkohol dan seterusnya, ya kan? Nah rapihkan. Tapi kalau sebelahnya nggak dibersihkan, apa yang terjadi? Ya sama aja bohong, ya kontaminasi juga. Nah itu yang menjadi penting. Jadi kerjasama antar orang yang bekerja di lab itu. Jadi biasanya memang harus ada benchnya orang ini di mana tanggung jawabnya di situ, orang ini di mana tanggung jawabnya di situ. Nah itu. Nah saya banyak menemui mahasiswa yang bekerja tidak mematuhi rencana yang dia buat. Misalkan dia datang sore atau siang, dia harusnya mengerti bahwa mengerjakan itu sampai tuntas. Jangan sampai kemudian ketika mengerjakan semua masih bergeletakan, terakhirnya masih berantakan. Itu nggak baik. Nah, itu harus kemudian ini menjadi concern kita bersama. Nanti Mbak Vera tugasnya akan berat, menjadi pengawas, ya kan? Kenapa? Karena itu menjadi beban kita untuk kebersamaan kita. Kalau itu kemudian kita biarkan, ini contoh kemarin pas beberapa waktu setelah pengerjaan, saya lihat di situ kok masih berantakan. Ini punya siapa ya? Ada masih kontaminasi dan seterusnya. Nah itu menjadi harus perhatian. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Ya tuntas tuh ngerti ya, tuntas ya, dan sampai kemudian ya semuanya sampai dibersihkan lah ya, sampai dibersihkan, sampai kemudian biasanya kita itu kalau di lab itu awal kita sebelum pengerjaan kita sterilisasi dulu dengan alkohol, termasuk tangan kita misalkan dengan glove, yang sudah pakai glove itu tetap pakai alkohol, tapi jangan kena api, ya jangan dekat api ya, nanti nyembur gitu ya. Nah, kemudian setelah bekerja itu kita sterilisasi lagi, semua bersih lagi. Dan kemudian bergeletakan, bergelimpangan, coba perhatikan di situ, itu masih bergelimpangan di mana, gitu ya. Jadi teman-teman nanti setelah 1 minggu ini diberikan pengawalan, minggu depannya kita bergerilya ya untuk membersihkan semuanya. Semua yang kita lakukan untuk bisa ekspor itu dari mulai hal yang sederhana, termasuk adalah bagaimana membersihkan tempat kerja kita. Kemudian memastikan bahwa yang kita lakukan itu betul-betul kemudian aman bagi teman-teman yang lain gitu ya.
Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kebersihan ya teman-teman yang mengerjakan. Nah mungkin suatu saat kadang saya sebelumnya mungkin tidak terlalu begitu strict. Mungkin ketika nanti ada pengawas dari Mbak Vera nanti akan lebih sering. Mungkin Bu Ida sering marah-marah kan, karena apa? Karena memang demi kebersihan kita semua ya kan. Jadi kita latihan bagaimana kita peduli terhadap tempat kita yang kita kerjakan dengan yang sebelahnya juga semuanya gitu kan. Kalau temannya ternyata kurang begitu peduli, ya kasih tahu temannya bahwa dia harus peduli. Oke, baik. Itu inti tentang bagaimana lab dan kita bekerja demi keamanan kita bersama. Termasuk nanti teman-teman bisa lihat bahan-bahan yang kita miliki itu ada tanda-tandanya. Ini bahan ini bahaya atau tidak. Kemudian ini jenisnya jenis yang terbakar atau tidak. Ini nggak boleh dicampurkan dengan ini misalkan. Ada loh yang nggak misalnya toluen atau apalah ya, dicampur dengan sesuatu yang bisa menumbuhkan api. Nah itu digabung gitu dalam satu tempat. Itu kan bisa suatu saat menimbulkan ledakan. Nah itu kan banyak kejadian-kejadian kemudian karena kita tidak paham dengan barang-barang yang kita miliki, karakteristiknya seperti apa. Jadi nanti yang bekerja di lab itu harus paham karakteristiknya. Misalkan medium Na itu seperti apa sih? Dia mudah terbakar atau tidak? Bisa dicemil atau tidak itu misalkan. Jangan-jangan mentang-mentang dia banyak proteinnya, kemudian wah lumayan ini kalau saya lapar saya ambil buat cemilan ya kan, makan gitu Pak. Kemudian Bu Vera, loh kok ini medium Na cepat banget habis, kenapa ini? Ternyata punya usut dicemilin ya kan oleh mahasiswanya ya, nah, bahaya kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Oh, mau foto ya Pak? Nggak ada, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Itu boleh di stop aja Mbak Fe dulu.